Ditinggalkan tanpa closure? Apakah kamu korban ghosting? Psychological impact of ghosting. Rasa tidak dihargai dan ketidakpastian yang timbul dari ghosting bisa merusak harga diri dan menimbulkan kecemasan. Hai Thinkers, apa kalian pernah ngalamin lagi dekat dengan orang, terus orang itu menghilang secara tiba-tiba? Bahkan sampai kalian bertanya-tanya, apa sih yang salah? Kalau iya, di mana salahku? Apa karena aku terlalu buruk ya? Apa karena aku nggak cukup pintar? Atau karena apa? Akhirnya kita jadi sering menyalahkan diri sendiri. Karena kepergian dia yang tiba-tiba tanpa ada penjelasan apapun. Pastinya bukan suatu hal yang menyenangkan saat kita menjadi korban ghosting. Salah satu orang yang berpotensi di ghosting itu biasanya orang yang hanya bisa berkomunikasi jarak jauh. Ghosting sendiri terjadi apabila adanya pemutusan hubungan pribadi secara sepihak dan secara tiba-tiba. Tanpa adanya penjelasan, kemudian langsung aja menghilang dengan menarik diri dari semua komunikasi. Mengapa ghosting bisa terjadi? Penjelasan tentang fenomena ghosting dari sudut pandang psikologis, seperti ketakutan akan konfrontasi atau nggak tahu caranya mengakhiri hubungan dengan baik. Kenapa ya sekarang banyak sekali orang yang melakukan ghosting? Padahal kalau nggak suka, ada pilihan loh untuk bilang, bukannya langsung menghilang. Nah Thinkers, ternyata pemicu tindakan ghosting ini disebabkan karena adanya perasaan yang nggak nyaman dalam berhubungan atau menjalin relasi. Tapi perasaan itu nggak bisa dikomunikasikan. Menurut Kosler, pelaku ghosting akan memilih untuk nggak bertemu dengan pasangannya atau mantan pasangan secara langsung. Karena perlu adanya usaha dan membutuhkan banyak pertimbangan. Mungkin karena itulah pelaku lebih memilih untuk menyelesaikan hubungan dengan cara ghosting. Bahkan Chun dan Crotty menganggap bahwa ghosting adalah jalan keluar termudah ketika seseorang udah nggak tertarik lagi pada suatu hubungan. Tentunya perilaku ghosting ini memberikan dampak menyakitkan ya untuk penerimanya. Karena ini bisa menyebabkan psychological distress serta berkorelasi negatif dengan kepuasan hidup. Menurut Ritner, psychological distress biasanya ditandai dengan perasaan emosi yang gak nyaman sebagai respon terhadap stresor yang mengakibatkan bahaya, baik itu secara permanen atau hanya sementara. Gejala yang muncul biasanya seperti insomnia, overthinking, sakit kepala, kekurangan energi atau gejala somatik lainnya. Korban ghosting bisa mengalami penurunan rasa percaya diri, takut akan penolakan, merasa dirinya gak pantas untuk dicintai, atau perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran negatif lainnya yang bisa merusak kesejahteraan psikologisnya. Semoga Thinkers di sini nggak ada yang jadi pelaku ghosting ya. Jadi walaupun udah nggak nyaman dalam suatu hubungan, cobalah dikomunikasikan secara baik-baik. Jangan langsung menghilang tanpa aba-aba kayak lagunya Bernadia. Kalau Thinkers pernah jadi korban ghosting, coba ya untuk move on dari dia. Cara mengatasi dampak ghosting. Langkah-langkah untuk bangkit dari ghosting, termasuk membangun kembali kepercayaan diri dan memahami bahwa ghosting adalah cerminan pelaku, bukan korban. Yang pertama, kamu bisa berdamai dengan keadaan. Yang kedua, terima rasa sakitnya. Jangan menyangkal kalau kamu lagi sedih. Yang ketiga, fokus untuk merawat diri. Selanjutnya ada pahami bahwa move on juga butuh waktu. Tetaplah berinteraksi dengan orang, jangan murung dan mengisolasi diri. Selanjutnya kamu bisa berhenti untuk mencari tahu lagi tentang dia. Berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Sibukkan diri juga dengan hal-hal positif, seperti misalnya melakukan hal yang disukai. Dan yang terakhir, tingkatkan kualitas dirimu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Healthing yang ada di bawah ini, supaya kamu gak ketinggalan konten menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Healthing, serta share video ini ke teman-temanmu agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Tungguin ya video berikutnya untuk lebih banyak insight seputar kesehatan mental dan pengembangan diri. Sampai jumpa Thinkers, heal your think your health.